Nah baik, anak-anak Miss, hari ini di hari Selasa 10 November ini kita akan mempelajari materi IPA juga ya. Oke, siapkan bukunya, buku tema 4-nya kita akan belajar bersama. Iya, materi pelajaran kita hari ini adalah sistem peredaran darah manusia. Materi pelajaran kita hari ini adalah dari buku tema 4, subtema 1 dan dari pembelajaran 1 dan 5. Oke, sekarang buka buku tema 4-nya, lihat pembelajaran 1 dan pembelajaran 5 ya. Oke, sekarang perhatikan gambar si Siti yang sedang naik sepeda. Gambar ini juga ada di buku tema 4 kalian di pembelajaran 1. Nah, naik sepeda juga merupakan kegiatan berolahraga. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Ya, lihat kegiatan ini dapat membantu melancarkan peredaran darah ya. Oke, nah tahukah kamu bahwa di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan yang dihasilkan tadi dari usus halus ketika kita mempelajari tentang peredaran atau sistem pencernaan ya kan. Nah, oleh karena itu darah sangat penting bagi manusia. Nah, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Pernah pegang di tangannya? Pernah rasakan denyut jantungnya? Nah, jika ingin merasakannya, coba letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kirimu. Kamu akan merasakan denyut nadimu di sana ya. Anak-anak Miss coba bisa praktekannya di rumah ya. Letakkan tangannya, telapak tangannya di bagian dada sebelah kiri. Udah kedengaran denyut nadinya? Oke, nah sekarang kita lihat organ peredaran darah manusia itu ada dua, yaitu inilah organ yang sangat penting di dalam tubuh manusia, yaitu jantung dan pembuluh darah. Oke, sekarang kita bahas dulu yang jantung. Nah, perhatikan, fungsi jantung ini adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung kita berdenyut. Nah, denyut inilah yang kamu rasakan tadi, yang kamu buat telapak tanganmu di sebelah dada yang sebelah kiri tadi ya. Nah, denyut jantung inilah yang secara bergantian dapat kamu dengarkan. Ini adalah hasil dari kontraksi dan relaksasi ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Iya. Nah, jantung kita ini tidak berhenti memompa darah. Ya. Oke. Nah, jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Makanya tadi Miss bilang raba atau letakkan telapak tanganmu di dada sebelah kiri. Maka ukuran jantung ini juga kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Tergantung pemiliknya ya. Kalau kepalan tangannya kecil berarti segitulah ukuran jantungnya ya. Kalau kepalan tanganmu besar berarti segitulah ukuran jantungnya juga. Nah, jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium ya. Nah, lihat ini. Jantung ini dibungkus dengan selaput tipis. Oke, sekarang perhatikan gambar jantung berikut ini. Ya, nah sudah dilihat gambarnya? Perhatikan baik-baik. Di mana sudah tadi jantung kita ini terletak di dada bagian kiri. Oke, nah perhatikan. Nah, ini adalah bagian-bagian jantung. Nah, ini adalah serambi kanan. Nah, kalau bertanya, Miss kan terbalik, ini kan di kanan. Nah, posisikan ini menghadap di jantungmu ya. Makanya serambi ini akan berada di sebelah kanan dan juga di bawahnya ada bilik kanan. Nah, serambi kiri yang ada di sebelah kiri. Nah, ini juga di bawahnya ada bilik kiri. Oke, nah ini perhatikan serambi kanan, terus yang di bawahnya ada bilik kanan dan berikutnya ada bilik kiri, selanjutnya ada serambi kiri. Oke? Nah, perhatikan bedanya di mana serambi dan bilik. Nah, apa sih Miss fungsi-fungsinya? Nah, lihat fungsi-fungsi bagian-bagian jantung ini. Oke, bagian-bagian dari jantung tadi ada 4 ya. Ingat, serambi kanan ini fungsinya adalah menerima darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Oke, nah serambi kanan inilah pertama yang menerima darah kotor itu. Nah, darah kotor itu maksudnya gimana? Darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua ada serambi kiri.
Nah, serambi kiri ini fungsinya untuk apa, Miss? Fungsinya adalah menerima darah bersih yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Kan kita sudah mempelajari sistem pernapasan manusia. Kalau pernapasan manusia itu adalah menghirup oksigen, ya kan? Nah, menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Makanya, lihat di serambi kiri ini, dia fungsinya menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Sudah, kita tadi menghirup oksigen dari paru-paru. Nah, dari paru-paru inilah diterima oksigen itu yang mengandung darah bersih gitu ya. Nah, sekarang bilik kanan. Oke, perhatikan bilik kanan fungsinya adalah memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Bilik kiri fungsinya adalah memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, antar ruang jantung ini terdapat katup. Lihat. Nah, antar ruangan jantung terdapat katup yang berfungsi untuk mencegah tercampurnya darah yang mengandung oksigen tadi dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Katup ya, katup ini ada batasnya gitu maksudnya ya. Nah, sudah bisa dipahami? Nah, perhatikan gambarnya baik-baik. Lihat di setiap bagian-bagian jantung antara ruangannya ini terdapat katup. Oke, bisa dipahami ya, Nak? Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada serambi kanan. Nah, di serambi kanan dengan bilik kanan ini terdapat katup. Oke, nah di bilik kanan juga ke bilik kiri terdapat katup ya. Nah, sekarang kita akan membahas pembuluh darah. Oke, pembuluh darah ini apa, Miss? Pembuluh darah ini adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, coba lihat di pergelangan tangan anak Miss masing-masing. Coba perhatikan. Iya, ada nggak di situ garis-garis kayak yang dibilang, urat nadinya gitu ya kan. Nah, itu adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, di seluruh tubuh kita ini banyak sekali pembuluh darah ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, jenis-jenis pembuluh darah ini ada 3. Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah pembuluh nadi arteri, yang kedua pembuluh balik, yang ketiga pembuluh kapiler. Oke, nah apa itu pembuluh nadi atau arteri? Pembuluh nadi atau arteri ini adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Ya, keluar jantung. Yang kedua, pembuluh balik atau vena ini adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Nah, kembalikan dari pembuluh nadi tadi ya. Nah, yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini apa, Miss? Pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang sangat halus yang menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Iya, dia sangat halus. Nah, inilah jenis-jenis pembuluh darah manusia. Nah, sekarang di sini kita lihat perbedaan pembuluh darah. Yang pertama adalah di sebelah kiri ini adalah pembuluh nadi atau arteri, yang sebelah kanan itu pembuluh balik atau vena. Nah, kita lihat perbedaan yang pertama ya. Kalau di pembuluh nadi atau arteri ini letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik atau vena ini letaknya terdapat di permukaan tubuh. Tampak kebiru-biruan. Nah, kamu coba lihat pergelangan tanganmu yang tampak kebiru-biruan itu, yang kamu lihat itu adalah pembuluh balik ya. Yang kedua, perbedaannya adalah dinding pembuluh nadi itu tebal, kuat dan elastis, sedangkan pembuluh balik dindingnya itu tipis dan tidak elastis ya. Yang ketiga, perbedaannya kalau di pembuluh nadi atau arteri aliran darahnya berasal dari jantung. Kebalikannya, kalau pembuluh balik itu aliran darahnya menuju jantung. Yang keempat, perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan vena ini adalah denyut nadi itu terasa ya, seirama dengan denyut jantung. Ketika kamu merasakan denyut jantungmu, nah kamu meraba tanganmu tadi juga, pembuluh nadi ini juga akan terasa denyutnya dengan irama jantung, akan seirama. Sedangkan pembuluh balik ini denyutnya tidak terasa ya. Oke, sekarang kita lihat proses peredaran darah pada manusia. Proses peredaran darah manusia itu ada dibagi menjadi 2, yaitu proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, perhatikan gambar berikut ini yang ada di sebelah kanan ini. Lihat,
Sudah, perhatikan gambarnya, ini juga ada di buku tema 4 kalian. Oke, nah proses peredaran darah besar itu dari jantung bilik kiri, jantung yang bagian bilik kiri. Nah, perhatikan di sini bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dan dia kembali ke jantung menuju ke serambi kanan. Nah, perhatikan ya, dari bilik kiri ke seluruh tubuh, ke jantung, ke jantung yang serambi kanan. Oke, lihat ini akhirnya serambi kanan. Sudah? Perhatikan gambarnya yang ada di sebelah kanan ya. Nah, sekarang kita lihat peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil ini dari jantung bilik kanan. Ya, perhatikan ini bilik kanan. Dia menuju paru-paru yang ada di atas. Oke, ini ada paru-paru. Oke. Dia menuju ke paru-paru, setelah itu kembali ke jantung di bagian yang serambi kiri. Nah, perhatikan serambi kiri ya. Nah, bisa dibedakan bahwa peredaran darah besar ini dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ingat, kalau peredaran darah besar ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil itu menuju ke paru-paru. Paham ya bedanya ya, Nak? Oke, nah sekarang perhatikan gambar jantung berikut ini. Nah, jantung adalah salah satu organ penting dalam peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, ya kan sudah kita pelajari, jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, nah sebenarnya apa manfaatnya jika peredaran darah kita lancar? Oke, kita lihat dulu manfaat peredaran darah lancar. Tadi salah satu contoh untuk melancarkan peredaran darah adalah dengan bersepeda. Nah, manfaatnya apa? Manfaat yang pertama adalah kita akan selalu sehat. Yang kedua, bebas dari penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, paru-paru kita lebih sehat ya. Ini manfaatnya. Nah, perhatikan kesehatan organ peredaran darah sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Organ peredaran darah berperan penting dalam mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kita harus menjaga dan memelihara organ peredaran darah dengan baik agar terhindar dari penyakit. Jika organ peredaran darah kita terganggu, maka tubuh kita pun tidak akan sehat, ya. Ingat ya. Oke, nah sekarang perhatikan bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah kita ini. Iya, yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Contoh berolahraganya tadi bisa dengan bersepeda juga ya. Jalan santai juga boleh. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, menghindari makanan berlemak tinggi. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, inilah cara-cara memelihara kesehatan organ peredaran darah kita. Kalau kamu sudah menerapkan ini, berarti organ peredaran darah kamu ini juga akan nantinya tetap sehat. Ya, apa sih Miss manfaat kesehatan bagi manusia? Nah, manfaat kesehatan bagi manusia itu adalah ada yang secara langsung dan ada yang tidak secara langsung. Ada yang bisa dirasakan secara langsung dan ada juga yang tidak secara langsung kamu rasakan. Namun ini sangat bermanfaat bagi kita, oke? Nah, kita lihat yang sebelah kiri ini adalah manfaat secara langsung. Manfaat secara langsung ini adalah mengurangi pengeluaran karena jika kita sakit maka akan mengeluarkan biaya untuk berobat ya kan? Berkurang dong pengeluaran. Yang kedua, menambah pemasukan. Kenapa? Dengan tubuh yang sehat kita dapat bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik, mama papanya sehat, maka bekerja dengan baik menghasilkan banyak uang. Benar kan? Yang ketiga, menghemat waktu. Dengan tubuh yang sehat, kegiatan dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, kalau sakit, kegiatan kita juga terganggu, pekerjaan juga semua terbengkalai. Jadinya butuh waktu yang lama, ya kan? Nah, manfaat secara tidak langsung, lihat yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan, peluang untuk sukses. Yang pertama ya, kegiatan harian kita tidak akan terganggu jika tubuh sehat. Berarti pekerjaan tadi kan cepat selesai, peluang untuk sukses juga ada. Yang kedua, tabungan masa depan. Yang ketiga adalah kesempatan untuk berbagi. Nah, perhatikan tabungan untuk masa depan untuk apa? Ya, bisa dilakukan untuk kegiatan positif. Oke? Nah, sekian penjelasan Miss tentang peredaran darah manusia ini. Kiranya penjelasan Miss ini dapat membantu kamu dalam memahami untuk belajar ya. Selamat belajar anak-anak Miss Tresna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.